Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Dia. Kini kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18. Judul perikopnya itu Saulus bertobat. Ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan mereka, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini yaitu dipilih untuk memberitakan nama Tuhan.
Kita belajar dari kisah pertobatan Rasul Paulus. Sebelumnya namanya adalah Saulus. Saulus. Mungkin kita tidak sering mendengar Saulus, yang sering kita dengar adalah Paulus. Siapakah Paulus? Siapakah Saulus? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pelayanannya setelah ia bertobat, Paulus memperkenalkan dirinya ketika ia ditangkap mau dipenjara. Maka dia memberitahu siapakah dirinya. Di dalam Kisah Rasul 22 ayat 3 sampai ayat 5, saya mengutip di sini. Di sini dia mengatakan, ya, Saulus itu berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu, pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Siapa Saulus, Bapak Ibu? Seorang penganiaya. Dia memperkenalkan dirinya. Dia memberitahukan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, dan dibesarkan di kota ini," katanya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Bapak, Ibu, dan Saudara, dia dipimpin oleh seorang guru. Ya, seorang guru yang benar-benar mengerti kitab suci, dan dia dipimpin dengan teliti. Berarti bukan main-main, bukan sembarang. Di sini kita melihat bahwa Saulus pada waktu itu seorang terpelajar, bukan orang sembarangan. Dia seorang terpelajar, seorang yang dididik dengan teliti oleh seorang guru, bisa dikatakan profesional. Iya, Saulus mengakui dirinya. Ia mengakui bahwa dia adalah seorang yang giat bekerja bagi Allah. Allah yang dia kenal di dalam perjanjian lama. Dia mengerti kitab suci perjanjian lama, dan dia seorang yang taat dan sungguh-sungguh mau melakukan hukum Taurat. Dia masih belum mengenal Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya ia sangat menentang orang yang mengikut jalan Tuhan. Ia menganggap bahwa apa yang dilakukannya saat ini, ya sebelum dia bertobat itu, adalah untuk membela kebenaran Allah. Jadi hanya ada Allah di dalam perjanjian lama itu. Tidak ada Allah lain. Kalau ada yang mengikut jalan Tuhan, ada orang lain mengikut Allah lain, dia tidak setuju. Dia tidak tahu kalau Allah yang dia maksud telah datang ke dalam dunia. Dia masih menunggu Mesias. Kenapa Mesias tidak datang-datang? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dia giat dalam pekerjaan Allah, katanya Saulus. Makanya di ayat 1 yang kita baca tadi, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, berkobar-kobar, bersemangat dia. Berkobar-kobar untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Karena dia belum mengenal Yesus Kristus, maka semangat yang ia miliki pada saat itu adalah semangat untuk menganiaya. Dia meminta surat kepada para imam-imam. Ya, dia meminta surat kuasa, perintah
untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan atau pengikut Yesus Kristus yang ada di Damsik. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan ke Damsik, sudah di dekat kota Damsik, sudah dekat kota itu. Tiba-tiba dalam perjalanan itu, di ayat 3 tadi kita baca di situ, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah di tanah dan dia mendengar suara yang memanggil namanya. Dia punya tujuan, dia punya semangat yang luar biasa dengan tujuan untuk menganiaya. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan? Semua itu berubah. Ia rebah di tanah dan ia mendengar suara yang memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perjumpaan yang luar biasa. Yesus sendiri memulai percakapan dengan Saulus. Ia memanggil nama Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Inilah buktinya Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Allah mengenal kita. Masing-masing kita ini ada nama, betul ya? Kita punya nama masing-masing. Dan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tak satu pun yang Dia tidak tahu. Nama kita Dia tahu. Dia kenal kita. Saulus Dia kenal. Saulus, Saulus. Dia seorang gembala yang mengenal domba-dombanya. Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang sedang dan akan kita lakukan. Dia Allah Maha Tahu. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tetap bertanya kepada Saulus. Saulus, mengapa? Mengapa Saulus? Mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau menganiaya mereka yang percaya dalam namaku dan mengikut aku? Mengapa? Mengapa engkau melakukannya? Mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau terus hidup dalam dosa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada Saulus, why? Kenapa? Ya, mengapa? Mengapa Saulus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga Tuhan sedang bertanya pada kita, mengapa? Mengapa saudara-saudara masih belum juga memberitakan tentang Dia? Mengapa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus itu dalam kesadaran penuh, dia tidak membantah. Dia tidak mengatakan, aku tidak berbuat dosa, aku tidak melakukan kejahatan. Tidak, dia tidak membantah. Ia tidak berdebat mengenai dosanya. Karena ia apa? Sadar. Ia sadar bahwa dia manusia yang berdosa, membutuhkan pengampunan. Saulus sadar bahwa ia memang melakukan kejahatan. Ia berdosa terhadap Tuhan. Dan ia membutuhkan pengampunan. Ketika Tuhan memulai percakapan itu, apa yang dilakukan oleh Saulus? Justru ia ingin mengenal siapa Dia yang berbicara kepadanya. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Dia belum mengenal Yesus Kristus. Tapi dia mendengar suara itu dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yang memberi penghormatan. Dia katakan, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Saulus mau mengenal Tuhan yang berbicara kepadanya.
Ia dengan hormat menyapa, "Siapakah engkau Tuhan?" Karena memang sebelumnya dia tidak mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab dia. Kalau kita lihat di dalam kesaksiannya di dalam Kisah Rasul 22 ayat 8 itu dikatakan, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dalam bacaan kita tadi, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dalam Kisah 22 ayat 8, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Yesus memperkenalkan diri kepada dia. "Akulah Yesus. Yesus yang engkau aniaya itu." Yesus memperkenalkan diri kepada Saulus supaya ia benar-benar mengenal dia, percaya kepada dia dan taat kepada dia. Akulah Yesus. Kemudian Yesus memberi perintah kepadanya. "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Apa yang harus kau perbuat? Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Harus kau perbuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjumpaan ini kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi Saulus. Dia memulai percakapan berbicara kepada Saulus, orang berdosa itu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjumpaan itu Saulus mengalami kebutaan. Matanya silau dengan sinar yang menyinari dia dalam perjalanan itu. Dia mengalami kebutaan. Ia tidak dapat melihat dan akhirnya ia dituntun masuk ke dalam kota Damsyik. Di ayat 9 dikatakan, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Itu Saulus. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia sudah tidak dapat melihat lagi. Ia tidak mau makan dan minum selama 3 hari itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini merupakan pengalaman rohani yang sangat istimewa. Saulus mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Saulus dalam keadaan seperti ini? Menyerah? Tidak, Bapak, Ibu. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa. Doa adalah kekuatan kita. Doa adalah kekuatan kita. Di dalam doa kita dapat mengutarakan segala hal kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita rasakan, isi hati kita, rahasia kita, kita bisa curhat kepada Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu yang sering curhat kepada sesama, apakah dijamin curhatnya aman? Halo? Kalau kita curhat kepada sesama dijamin curhatnya aman? Enggak juga. Seringnya bocor. Betul ya? Kita mau cerita apa saja, di sini A, di sana sudah A, B. Di sini C, di sana sudah D. Enggak bisa. Tapi curhat pada Tuhan pasti terjamin. Amin ya. Ketika kita ada pergumulan, mungkin kita bisa sharing kepada saudara-saudara kita seiman untuk bisa saling mendoakan. Tapi paling utama, paling penting, sharinglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Saulus ketika menghadapi situasi yang sangat sulit ini, dia tidak lari kemana-mana. Dia lari kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tentu ia minta pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan ampunilah aku. Tuhan pulihkanlah aku.
Dia tidak dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Ia mengutarakan segala hal isi hati, permohonan kepada Tuhan. Maka apapun yang kita alami dalam hidup ini, entah itu suka ataupun duka, mari kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Dia sangat mengerti kita. Allah kita adalah Allah yang peduli kita. Sama seperti yang ia lakukan kepada Saulus. Ia tidak membiarkan Saulus sendirian dalam situasi yang sulit ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Saulus? Ia mengutus seorang bernama Ananias. Di ayat 10 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, Saulus sedang berdoa kepada Tuhan. Ia sedang bergumul. Tuhan mendengar doanya. Lalu kemudian Tuhan memanggil Ananias, mengutus Ananias untuk menolong, segera menolong Saulus. Ananias, Tuhan itu benar-benar sekali lagi mengenal kita. Tadi Saulus dipanggil namanya, Saulus, Saulus. Sekarang Ananias, Ananias. Dia kenal nama kita. Dia tahu siapa kita. Ananias. Ananias tidak menjawab, siapakah engkau Tuhan? Seperti Saulus. Kenapa dia tidak bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tidak perlu. Karena Ananias sudah kenal Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari, dalam doa kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mempertanyakan dia. Kita punya hubungan yang erat. Dia jawab, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Siapa sih Ananias itu? Dalam Kisah Rasul 22 itu dikatakan, di situ ada seorang bernama Ananias. Kisah Rasul 22 ayat 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Dia seorang yang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal apa Bapak Ibu? Bandel? Terkenal baik. Dia seorang yang saleh dan terkenal baik. Kita bagaimana ya? Kita terkenal apa ya? Terkenal apa? Kalau misalnya kita tinggalkan dunia ini, lalu hamba Tuhan berbicara tentang kita kepada orang lain. Berbicara tentang apa ya? Apakah kita disebut orang yang setia sampai akhir? Orang yang saleh, orang yang baik, atau yang lain? Ananias dikenal sebagai seorang yang saleh dan terkenal baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan antara Ananias dan Tuhan sungguh indah. Ananias tidak menjawab, siapakah engkau Tuhan? Tapi ia menjawab, ini aku Tuhan. Sama seperti Yesaya menjawab ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang pergi untuk aku? Yesaya bilang apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan. Ini aku. Ada penyerahan diri. Ini aku Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Kita dipilih untuk memberitakan tentang Dia. Apa jawab kita? Apakah kita menjawab, ini aku Tuhan, utuslah Dia? Atau ini aku Tuhan, pakailah aku. Amin. Ini aku Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyuruh Ananias firman-Nya. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang
berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Bapak, Ibu dan Saudara, di sini kita melihat ya bagaimana Tuhan Maha tahu. Tadi saya sudah ingatkan kita lagi, bagaimana Tuhan itu mengenal kita. Ia Maha tahu. Ia tahu Saulus itu. Dia ada di jalan mana, di rumahnya siapa, dan sedang apa. Maka kita harus hati-hati. Amin ya. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Di tempat tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu atau tidak? Halo? Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Dalam kesendirian, di tempat yang paling gelap sekalipun, hati dan pikiran kita Tuhan tahu. Tuhan tahu di mana ada Saulus. Di jalan mana? Di jalan lurus. Di rumah siapa? Di rumahnya Yudas. Sedang apa dia? Sedang berdoa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, benar-benar Tuhan itu adalah Allah yang Maha tahu. Dia tahu bahwa Saulus sedang berdoa dan memohon kepada dia. Apakah doanya dijawab? Iya, segera dijawab oleh Tuhan. Itu sebab Tuhan utus Ananias pergi ke sana, tolong dia. Layani dia. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan bekerja. Doa kita kadang dijawab segera dan memang kadang menunggu jawaban. Dia menyuruh Ananias pergilah. Tapi mari kita melihat. Di sini ada sedikit respon, ya. Ada respon dan tanggapan Ananias ketika Tuhan menyuruhnya kepada Saulus. Dia tidak langsung siap. Langsung jalan, enggak juga. Apa yang dilakukan oleh Ananias? Dia tidak berdebat untuk menolak. Tapi di sini dia katakan, jawab Ananias di ayat 13. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatannya. Ya, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bapak, Ibu dan Saudara, Ananias sama seperti kita. Kalau disuruh melakukan sesuatu yang sulit dimengerti, pasti kita akan bertanya. Betul ya? Ananias sadar bahwa kedatangan Saulus adalah untuk mencari orang-orang yang seperti dia itu. Ikut jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia ke sana, sama dengan menyerahkan diri tanpa syarat. Betul ya? Kan Saulus datang ke Damsyik membawa surat untuk menganiaya. Lalu kalau Ananias kemudian datang ke sana, mau ngapain coba? Menyerahkan diri kan? Itu yang dipikirkan oleh Ananias. Tuhan, dia seorang penganiaya. Penganiaya jemaat-Mu yang mengikut Engkau. Dia menyampaikan pendapat itu. Bukan alasan untuk melarikan diri. Tidak seperti Yunus. Disuruh tapi dia tolak. Bapak, Ibu dan Saudara. Tapi firman Tuhan kepada Ananias. Pergilah. Pergilah. Ini perintah. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, kata Yesus. Ya, bukan kita yang memilih untuk ikut Tuhan. Tapi sama seperti ayat pembukaan tadi, Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku,
Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilih kita. Ia yang menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita untuk kemudian menghasilkan buah. Kita tidak percuma hidup di dunia ini tanpa menghasilkan buah. Maka ada lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk taat. Kesempatan bagi kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk memberitakan tentang Dia. Di Komsel kemarin di Remaja Pemuda itu ada pernyataan-pernyataan yang membutuhkan respon setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu ada pernyataan, lebih penting menunjukkan kasih daripada berbicara tentang Yesus secara langsung. Setuju atau tidak? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Lebih penting menunjukkan kasih daripada berbicara tentang Yesus secara langsung. Setuju atau tidak? Lebih penting menunjukkan kasih daripada berbicara tentang Yesus secara langsung. Teman-teman, waktu itu mereka menjawab ya, sesudah dengan jawabannya masing-masing. Tapi saya katakan begini, itu adalah hal yang sama-sama penting. Penting sekali kita membicarakan tentang Yesus kepada orang lain. Apa gunanya kita berbuat kasih, melakukan tindakan kasih tanpa Injil? Itu percuma. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus pun melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian? Melakukan perbuatan baik, menolong, mengasihi, dan seterusnya. Tapi tanpa Injil itu percuma. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus memberitakan Yesus disertai dengan perbuatan, tindakan. Maka hal ini penting. Kenapa kita harus melakukannya? Ada pernyataan yang kedua. Kalau Allah sudah memilih siapa yang diselamatkan, kita tidak perlu terlalu serius bersaksi. Setuju atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau Allah sudah memilih siapa yang diselamatkan, kita tidak perlu serius untuk bersaksi. Setuju atau tidak? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan masalah pemilihan itu urusannya siapa? Tuhan. Sekali lagi bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih. Tapi kini Tuhan kasih kita tugas. Jangan bilang kita tidak perlu terlalu serius untuk bersaksi. Harus serius. Sungguh-sungguh. Karena ini tugas, ini panggilan kita. Tuhan memanggil kita untuk tugas ini. Bersaksi. Sampaikan tentang Yesus, tentang Tuhan kepada orang lain. Harus bersaksi. Terserah Tuhan pilih siapa. Amin. Urusan pemilihan, urusan Tuhan. Tapi Tuhan kasih kita tugas untuk mengerjakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Harus giat, karena kita telah dipilih oleh Dia. Jangan kita hidup dengan percuma. Tuhan menginginkan kita apa? Yang pertama Bapak Ibu, semangat dan berkobar-kobar dalam pelayanan. Roma pasal 2 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 11. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama seperti apa yang dia alami. Dia menyala-nyala, dia berkobar-kobar dalam pekerjaan Tuhan.
Baik sebelum mengenal Tuhan, bahkan lebih-lebih setelah ia mengenal Tuhan, dia lebih bersemangat lagi, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ada sedikit masalah, ada ketidakcocokan, ada perbedaan pendapat. Bagaimana? Langsung cari gereja lain? Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu memang ada banyak tantangan. Betul ya? Tapi di sini kita belajar, kita harus benar-benar berkobar-kobar dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Apa yang dilakukan Saulus atau Paulus yang kemudian dia setelah bertobat, Paulus ketika menghadapi situasi yang sulit, ia berdoa. Maka Bapak Ibu, dalam segala situasi apapun mari kita berdoa. Amin. Dan ketaatan. Baik Rasul Paulus, ya, Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus, dia taat pada Tuhan. Ananias dia taat pada Tuhan. Semua kita mau taat pada Tuhan. Amin. Taat. Tuhan mau kita taat, nggak ada yang lain, nggak ada tawaran lain. Kita nggak bisa lagi menawar apa. Taat saja. Taat melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik dan ia telah menerima mahkota kehidupan di akhir hidupnya. Maka bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita tidak tahu sampai kapan kita di dunia. Kapan kita akan akhiri semua ini, kita tidak tahu. Tapi mari kita mempergunakan waktu yang ada sebagai alat pilihan Tuhan untuk membawa banyak orang mengenal Dia, jadi saksi bagi sesama, menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tuhan memberi kita waktu, Tuhan memberi kita kesempatan untuk memberitakan tentang Dia dimanapun kita berada. Tempat kerja, dalam keluarga kita, dimanapun. Mari kita beritakan tentang Dia. Dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya, gak ada yang lain. Amin. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita.